Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Saya tak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang telah sudi bergabung di sini dalam waktu yang cukup lama, udah 4 tahun tak terasa kita bersama. Dan juga selamat datang buat subscriber baru. Saya ucapkan selamat datang di Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Dimana di channel ini saya akan selalu mengupload cerita-cerita horor dan juga kriminal sesekali. Jangan lupa like, share, dan komentar sebanyak-banyaknya karena aku akan terus bersemangat untuk membuat video-video untuk kalian. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seseorang yang bernama Mbak Ila. Ini sudah disamarkan namanya. Beliau adalah seorang asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah rumah mewah di Jawa Barat. Dan tanpa berlama-lama kita akan masuk dulu ke gangguan demi gangguan yang dialami, baru nanti penjelasannya di akhir ya. Jadi kisah ini bermula di tahun 2005 di mana Mbak Ila ini baru saja bekerja di sebuah rumah mewah. Jadi tugasnya itu setiap subuh dia bangun, habis sholat subuh dia bersih-bersih, lanjut dia masak untuk sarapan. Siang harinya dia menjaga rumah tersebut bersama Pak Iwan yang merupakan security dari rumah tersebut dan juga Pak Toha yang merupakan tukang kebun. Rumah ini mewah, bersih, dan cukup modern, cukup baru, bukan bangunan lama. Begitu juga dengan kamarnya Mbak Ila yang tergolong bagus untuk kamar seorang asisten rumah tangga, cukup luas. Akan tetapi di dalam kamar yang bagus tersebut ada satu kotak plafon yang berlubang dan cukup mengganggu Mbak Ila. Sebenarnya dia tidak pernah melihat ada penampakan apa-apa di dalam lubang plafon tersebut, tetapi beberapa kali dia merasa seolah-olah seperti diamati oleh seseorang dari sana. Jadi rumah ini adalah rumah Pak Jeffrey, seorang pengusaha mebel, dan istrinya bernama Ibu Susanti yang bekerja sama dengan suaminya untuk mengurus usaha mebel tersebut. Sepasang suami istri ini di tahun 2005 sudah berusia sekitar 60-an. Jadi bukan pasangan muda ya. Mbak Ila menceritakan bahwa pasangan suami istri ini, Pak Jeffrey dan juga Ibu Susanti ini, sangat jarang pulang ke rumah karena tinggal di apartemen. Kenapa tinggal di apartemen? Karena menurut Pak Jeffrey, apartemennya tersebut lebih dekat dari tempat usaha mereka. Jadi Mbak Ila ini mengalami gangguan-gangguan mistis di rumah tersebut setelah 2 bulan bekerja di sana. Dimana pada suatu hari setelah 2 bulan dia bekerja di rumahnya Pak Jeffrey ini, dia bangun seperti biasa subuh untuk mengerjakan sholat subuh. Kemudian dia berniat untuk bersih-bersih di dapur, mau cuci gelas, mau cuci piring. Tapi saat dia keluar dari kamar tidurnya setelah dia melakukan sholat subuh, dia melangkahkan kakinya ke arah dapur. Di sana, di dapur, dia sudah melihat seorang wanita yang sepertinya itu sangat mirip dengan dirinya berdiri membelakangi dia dengan baju yang sama. Nah di sini Mbak Ila udah bertanya-tanya nih, ini siapa? Kenapa ada orang yang begitu mirip sama aku bahkan sampai bajunya? Sementara selama dia bekerja di sana, dia tidak melihat ada seorang wanita pun atau pekerja lain pun selain dia. Dan yang lebih horornya lagi nih, ketika sosok tersebut mulai merasa diamati sama Mbak Ila, tiba-tiba dia menghentikan aktivitas mencuci piringnya dan seolah-olah hendak menoleh ke arah Mbak Ila. Nah, sebelum sosok ini menoleh ke arah Mbak Ila ketakutan, Mbak Ila larilah ke halaman, dan Mbak Ila lebih memilih untuk membersihkan halaman bareng Pak Toha. Mulai dari sini, perasaan Mbak Ila udah mulai nggak enak. Sepertinya di rumah ini nih ada apa-apanya yang aku belum tahu. Tapi karena Mbak Ila ini tergolong baru, dia berusaha mencari tahu nih. Tapi dia juga kebingungan, lebih baik aku nanya ke siapa? Aku belum punya teman dan belum banyak kenal orang di sini. Gangguan yang kedua dialami Mbak Ila di dalam kamar tidurnya, di mana saat itu dia baru saja mengerjakan sholat isya di dalam kamarnya. Kebetulan plafon yang berlubang tadi berada di atas kepalanya persis saat dia sholat. Dia merasa seperti ada sesuatu atau seseorang yang mengamati dari lubang plafon tersebut. Tapi karena dia sedang sholat, dia berusaha khusyuk kan. Kemudian sampailah dia di gerakan terakhir sholat, yaitu mengucap salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat dia menoleh ke kanan masih aman. Saat dia menoleh ke kiri, kebetulan di sebelah kirinya Mbak Ila ini saat dia sholat itu ada cermin besar. Dan ketika Mbak Ila ini menoleh ke arah kiri dan dia menatap cermin di sana, dia melihat ada sosok yang juga mengenakan mukena sama seperti dirinya sedang melakukan gerakan sholat di sisi kanannya. Sosok tersebut mengenakan mukena dengan model dan warna yang sama dengan gerakan yang masih berdiri. Seketika Mbak Ila menutup matanya dengan kedua tangan, dia berdoa sebisa-bisanya. Alhamdulillahnya setelah beberapa saat dia membuka lagi tangannya, sosok itu sudah tidak ada. Perasaan Mbak Ila semakin gak enak, tapi seperti yang pertama, saat mengalami gangguan yang pertama, dia juga pengen nanya nih sebenarnya ke Pak Toha ataupun Pak Iwan, tapi dia belum berani. Hingga beberapa hari kemudian, di mana hari untuk pertama kalinya Mbak Ila diperbolehkan untuk masuk ke kamarnya Pak Jeffrey dan juga Ibu Susanti untuk membersihkan kamar di sana. Memang Pak Jeffrey dan Bu Susanti ini kan jarang pulang ke rumah, sehingga kamarnya pun juga tidak selalu kotor. Jadi Mbak Ila ini belum mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Kunci kamar tersebut dibawa oleh Pak Toha. Dan hari itu dia membersihkan kamar. Ketika dia membersihkan kamarnya Pak Jeffrey, tiba-tiba saja dia merasa ada seseorang perempuan yang memanggil namanya dari arah belakang.
hilang, 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 hilang. Seketika juga Mbak Ila ini merasa kaget dan mencari sumber suara tersebut. Dan seperti biasa tidak ada siapa-siapa. Karena memang di dalam rumah itu perempuannya cuma Mbak Ila. Selain itu cuma ada Pak Toha sama Pak Iwan. Mbak Ila tidak menghiraukan panggilan tersebut dan meneruskan aktivitasnya untuk membersihkan kamarnya Pak Jeffrey. Tapi nggak sengaja ada sebuah meja di sudut ruangan dan di sana terdapat foto. Foto itu adalah foto wanita berusia 30-an, sangat cantik, kulitnya putih, matanya sipit. Dan sepertinya foto itu bukan foto Ibu Susanti, istrinya Pak Jeffrey. Ila mengamati foto ini. Ini foto siapa? Ini bukan Ibu Susanti. Karena kalau Ibu Susanti ini berkulit coklat, karena Ibu Susanti ini kan orang Jawa. Sementara foto tersebut adalah sesosok wanita yang bermata sipit dan berkulit putih. Sepertinya orang Chinese. Beberapa hari setelahnya, Mbak Ila ini kenalan nih sama asisten rumah tangga sebelah. Jadi asisten rumah tangga tangganya gitu. Dan di sana dia pun banyak mengobrol sama si asisten rumah tangga ini. Dan selain ngobrol sama asisten rumah tangga ini, dia pun berkenalan nih sama nyonyanya namanya Ibu Siska. Di sanalah Mbak Ila ini mendapatkan jawaban yang dia cari-cari selama ini. Siapakah sosok perempuan yang ada di dalam foto di kamarnya Pak Jeffrey dan kenapa dia mengalami gangguan-gangguan ditemuin sama sosok yang menyerupai dirinya. Jadi Bu Siska ini menceritakan bahwa sebenarnya Bu Susanti ini bukan istri pertama melainkan istri kedua. Istri pertamanya Pak Jeffrey ini sudah meninggal pada tahun 1995. Istri pertamanya Pak Jeffrey ini bernama Ibu Cynthia. Memang beliau ini dikenal sebagai sosok yang sangat cantik, ramah, dan juga baik. Beliau gemar berbagi dengan tetangga-tetangga, orang-orang yang membutuhkan, bahkan dengan binatang-binatang seperti kucing di pinggir jalan. Kalau beliau ini menemukan, beliau suka menolong dan dibawa pulang ke rumah dikasih makan, bahkan banyak yang dipelihara sama Ibu Cynthia ini. Sampai suatu ketika Ibu Cynthia ini harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sebuah pendarahan hebat. Dan setelah 3 hari berada di rumah sakit, Ibu Cynthia nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Dan sejak saat itu banyak orang meyakini arwah Bu Cynthia ini belum meninggal dengan tenang. Dan arwahnya ini masih suka bergentayangan di dalam rumahnya sendiri, bahkan sampai ke halaman rumahnya. Dan biasanya arwah Ibu Cynthia ini menyerupai orang-orang yang masih hidup. Ketika teror ini terjadi, warga perumahan itu sempat heboh nih. Sampai seseorang warga itu memberanikan diri untuk bertanya kepada paranormal. Ternyata menurut si paranormal, memang Bu Cynthia ini memang sosoknya baik dan juga cantik, ramah dan suka berbagi. Tetapi beliau ini semasa hidupnya melakukan sebuah dosa yang kemungkinan dia bawa sampai mati. Jadi menurut si paranormal ini, semasa mudanya dulu, Bu Cynthia ini sempat datang ke seorang dukun untuk memakai susuk. Niatnya tentu saja untuk mempertahankan dan mengupgrade kecantikannya supaya banyak yang suka. Dan lebih parahnya lagi, memang sempat nih beredar gosip kalau Bu Cynthia ini sempat melakukan beberapa kali perselingkuhan. Pernah Bu Cynthia ini berselingkuh dengan supirnya sendiri. Bahkan pernah terpergok oleh Pak Jeffrey sedang tidur dengan rekan kerjanya di sebuah hotel. Tapi Pak Jeffrey ini memang baik, kemudian memaafkan dan tetap menerima Ibu Cynthia dengan berbagai kesalahannya. Dan menurut Bu Siska tetangganya ini, Bu Cynthia dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan ini. Ini bukan merupakan pendarahan biasa, tetapi karena kiriman guna-guna dari istri salah seorang selingkuhan. Tapi ada gosip lain yang mengatakan bahwa pendarahan ini adalah akibat dari proses aborsi yang gagal. Ada beberapa sumber yang percaya bahwa Bu Cynthia ini sempat hamil dengan salah satu selingkuhan. Oke, dari aku semuanya, jadi itulah cerita kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya aku lebih bersemangat untuk membuat video-video dan konten-konten horor selanjutnya. Thank you banget atas perhatiannya. Semoga kalian semua dilimpahi rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah, kesehatan, keselamatan dimanapun kalian berada. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.